Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah kepada kita semua, khususnya di dalam aktivitas perkuliahan ini. Adapun yang menjadi fokus pembahasan pada pertemuan kali ini adalah problematika filsafat. Problematika filsafat secara umum terbagi tiga. Yang pertama, ontologi, yaitu suatu pandangan yang mengkaji tentang hakikat segala sesuatu. Hal ini terbagi dua. Yang pertama, kualitas, yang pembahasannya meliputi satu, monisme, yang memandang bahwa asal alam terdiri atas satu unsur, mono atau satu. Thales memandang bahwa asal-usul dari alam semesta ini adalah air. Lain pula pandangan Anaximandrars yang memandang bahwa asal-usul dari alam semesta ini adalah aferon. Sedangkan Anaximenes memandang bahwa asal-usul dari alam semesta ini adalah dari udara. Sementara Demokritos memandang bahwa asal-usul dari alam semesta ini adalah dari tanah. Yang kedua, dualisme. Dualisme memandang bahwa alam semesta terdiri atas dua unsur, yaitu materi dan roh. Tokoh dari dualisme ini adalah Anaxagoras dan Aristoteles. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme memandang bahwa alam semesta terdiri atas 4 unsur, yaitu air, angin, api, dan tanah. Tokohnya adalah Empedokles dan Leucippus. Yang kedua, kuantitas. Hal ini memandang bahwa bagaimana alam berproses dalam kaitannya kemunculan 4 teori. Yang pertama, mekanisme, yang memandang bahwa segala sesuatu berproses secara mekanik. Yang kedua, teleologi, mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya berproses menuju suatu tujuan, yaitu Tuhan. Yang ketiga, determinisme, memandang bahwa kejadian di alam ini berproses melalui suatu ketentuan,
yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum alam maupun oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, indeterminisme, yang memandang bahwa segala kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa kendali tertentu dari Tuhan atau kekuatannya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini membahas dua hal. Yang pertama, hakikat pengetahuan. Pandangan ini melahirkan dua pandangan. Pertama, realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Yang kedua, idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-ide. Kaitannya dengan sumber pengetahuan melahirkan tiga pandangan. Yang pertama, rasionalisme, memandang bahwa sumber pengetahuan muncul atau lahir dari rasio, yakni akal manusia. Yang kedua, empirisme, memandang bahwa sumber pengetahuan adalah indera manusia. Dan yang ketiga, kritisme, yang memandang bahwa pengetahuan manusia bersumber dari luar dirinya, yaitu Tuhan. Yang ketiga, aksiologi, pandangan tentang aksiologi terbagi menjadi 6 pandangan. Yang pertama, naturalisme, yang menyatakan ukuran baik buruknya sesuatu ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut sesuai dengan fitrah atau natura manusia. Yang kedua, hedonisme, memandang bahwa ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan atau hedoni bagi manusia. Yang ketiga, vitalisme, memandang bahwa ukuran baik buruknya ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Yang keempat, utilitarianisme, yang memandang bahwa ukuran baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Yang kelima, idealisme, memandang bahwa ukuran baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuatu tidaknya, oleh sesuai tidaknya sesuatu perbuatan dengan konsep ideal atau rancang bangun pikiran manusia. Dan yang keenam, teologis, memandang bahwa baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama, Theos, Tuhan atau agama. Berdasarkan uraian problematika filsafat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kebenaran dan kebaikan itu bersifat relatif
tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dan agama. Namun, kebenaran itu, apabila benar-benar suatu kebenaran sebagai kebenaran, maka tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya filosof Muslim, yakni Al-Kindi, menyatakan bahwa kita tidak perlu merasa malu menerima kebenaran dari manapun datangnya, apabila memang kebenaran itu memang benar sebagai kebenaran. Inilah gambaran singkat tentang problematika filsafat untuk dikembangkan lebih lanjut. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.